Shalom jemaat Tuhan. Kita terus sedang belajar prinsip pengenalan akan Allah. Kita tahu bahwa dalam kitab Kolose 1 ayat 9-11, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dari sini kita sudah belajar bahwa prinsip yang pertama untuk kita bisa bertumbuh mengenal Allah, kita perlu doa, pewahyuan, dan anugerah. Sebab kalau Allah tidak mewahyukan dirinya, kita tidak akan pernah mengenal Dia. Sebatas apa Tuhan mewahyukan dirinya kepada kita secara pribadi, itulah kita akan memahami Dia. Allah itu terlalu luas, tak terjangkau oleh akal dan pikiran kita. Karena itu kita butuh doa, pewahyuan, dan anugerahnya. Hanya Roh Kudus yang mampu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karenanya Paulus berkata kepada gereja di Korintus pasal 2 ayat 10-11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi hanya Roh Kudus yang mampu menyelidiki segala sesuatu dan menunjukkan kepada kita pribadi Allah. Kita tidak tahu orang lain, kita hanya tahu diri kita. Dan diri kita diketahui ketika kita menyatakan, saya dengan istri saya tahu dia, tapi saya tidak tahu segala-galanya tentang dia. Karena itu kalau Allah tidak menyatakan dirinya, kita nggak akan pernah tahu. Karena itu butuh pengenalan akan Allah, dan untuk itu butuh kerendahan hati. Karena semua yang kita punya, pendidikan, pengetahuan di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Itu nggak akan pernah bisa menolong kita untuk mengenal Allah. Kita perlu bergantung kepada Roh Kudus yang mampu menyatakan dan menunjukkan, karena dialah yang menyelidiki segala sesuatu. Roh Allah lah yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karenanya butuh tuntunan dan pengajarannya. Jadi mengenal Allah nggak cukup hanya kita baca buku, sekolah, walaupun itu bisa membantu. Sebab pengenalan Allah bukanlah sebuah informasi, tetapi adalah pengalaman hidup kita. Dan orang-orang dunia akan sulit sekali memahami hal-hal yang berasal dari Allah. Karenanya Paulus selalu berdoa, aku minta kepada Bapa. Dia tidak pernah berhenti berdoa supaya Tuhan mencurahkan yang namanya roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Dan ingat, pengenalan akan Allah adalah sebuah pengenalan yang secara pribadi. Sebab Allah kita adalah Allah yang berpribadi. Dia adalah Tuhan pencipta langit bumi. Dia adalah Tuhan semua manusia. Tetapi Allah, Yesus mengajar kita, kalau kamu berdoa kayak begini, Bapa di surga. Artinya, saya punya banyak anak, saya punya banyak jemaat, tetapi mereka tahu nggak saya sebagai seorang pendeta? Mereka tahu. Tetapi adakah jemaat itu yang dekat mengenal saya secara pribadi? Tentu tidak semua. Mereka harus datang pada saya secara pribadi, ngobrol, sharing, cerita. Sama dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengenal Dia secara pribadi, kita perlu secara pribadi datang, ngobrol dengan Dia, memahami Dia, mengenali Dia. Butuh waktu, kasih waktu, sama seperti orang-orang yang ingin mengenal saya secara pribadi. Jadi ingat, Allah kita adalah Allah pribadi. Makanya ada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya Allah itu memang Allah semua bangsa, tetapi Allah ingin Dia dikenal secara pribadi. Allah hanya dapat ditemukan oleh orang-orang yang memiliki kerinduan mengenal Dia secara pribadi, tentunya dengan bergantung kepada Dia sendiri, dengan doa agar Roh Kudus memimpin kita semua. Lalu yang kedua, kita sudah belajar bahwa butuh yang namanya hikmat, pengertian. Dan ini merupakan karakter daripada Kristus. Itu yang ada pada Kristus. Dalam Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Daniel adalah contoh yang sudah kita pelajari, bagaimana dia memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana Daniel memiliki hikmat dan kebijaksanaan? Dia mendasari hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 97, dikatakan bahwa firman Tuhan membuat dia lebih daripada lawan-lawannya, daripada kompetitornya. Firman Tuhan membuat Daud lebih bijaksana dari orang-orang tua, daripada pengajar-pengajarnya. Karena itu penting sekali untuk kita bisa mengenal Allah. Kita perlu mencintai Tuhan. Untuk akurat dengan Tuhan, kita perlu mencintai firman-Nya. Karena pikiran, pribadi, hati Tuhan kita bisa ketahui di dalam firman-Nya. Jadi di dalam Alkitab kita akan mengerti apa yang Allah mau katakan tentang dirinya, tentang kita,
kita tentang alam semesta ini dan apa yang Allah ingin kita ketahui untuk melayani Dia. Jadi untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, butuh disiplin pribadi kita dalam menyelidiki, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan abaikan saudara Alkitab, jangan abaikan pembacaan firman Tuhan. Jangan pernah lupa dengan disiplin rohani kita. Jadi Tuhan sudah memberikan Alkitab sebagai buku pegangan kalau saudara ingin mengenal Dia secara pribadi. Karena itu prinsip yang ketiga, pengenalan akan Allah kita sudah pelajari menuntut kesabaran dan ketekunan. Kita belajar bahwa dalam Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi Rasul Paulus menyatakan, jika kita ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita perlu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, sehingga kita dimungkinkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Butuh kualitas ketekunan dan kesabaran untuk kita bisa mengenal Allah. Ayub contohnya, akhirnya dia mengenal Allah, tapi dia melewati proses. Nah, ini persoalan banyak orang percaya. Terkadang kita nggak suka dengan yang namanya proses. Karena itu saya berdoa biar kiranya saudara kita kuat dalam Tuhan, sehingga kita bisa memahami, kita bisa setia sampai akhir, sampai di ujungnya, setia sampai mati. Jadi ada hal-hal yang terkadang kita nggak mengerti, tetapi percayalah, ikuti terus proses Tuhan. Yang keempat, pengenalan akan Allah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus. Ketika kita hidup benar, hidup kudus, Allah akan menyatakan dirinya. Karena tidak mungkin Allah yang kudus menyatakan diri di tempat yang tidak kudus. Jadi kita perlu bangun karakter Kristus dalam hidup kita. Kita perlu bangun apa yang menjadi kesukaannya. Kalau saudara kumpulin sampah, tidak mungkin datang kumbang, yang datang lalat. Tidak mungkin kumbang yang datang. Tapi kalau saudara datang siapkan madu, yang datang pasti kumbang. Kalau kita memuji Tuhan, hidup benar, hidup kudus, menyenangkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan hadir dalam kehidupan kita. Dan prinsip yang kelima adalah bahwa kita butuh komunitas. Kita nggak bisa hidup sendirian, karena Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam komunitas, dalam hubungan. Karena itu kalau kita ingin melihat Allah, mengenal Allah, hiduplah dalam hubungan yang benar. Semua orang yang mengumpulkan, kata Yesus, itu adalah teman. Yang mencerai-beraikan, itu adalah lawan. Gak peduli Anda punya gelar apa, gak peduli Anda tahu apa, gak peduli berapa lama Anda. Bagaimana hubungan saudara dengan sesama. Karena hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan sesama. Mengasihi Tuhan adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, ketika kita mengasihi sesama kita. Karena Yesus berkata, kalau ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, tinggalkan dulu. Letakkan dulu persembahanmu, karena nggak laku ibadah kita, nggak laku persembahan kita. Karena di mata Tuhan, hubungan lebih penting daripada persembahan. Karena Allah berada dalam hubungan. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata, marilah kita. Jadi Dia berada dalam hubungan. Jadi kalau kita ingin lihat bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, hiduplah dalam hubungan. Gereja mula-mula begitu luar biasa, kuat. Mereka saling menolong, mereka saling melengkapi, mereka hidup di dalam hubungan. Karena itu prinsip yang kelima adalah, tinggallah dalam komunitas yang benar, berilah dirimu terbentuk dan dibentuk. Belajar menerima kekurangan, ketidaksempurnaan teman-teman kita dalam komunitas kita. Kita menjadi sempurna ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan orang-orang yang berada dalam komunitas kita. Karena Allah ada dalam hubungan. Dia berdoa, Bapa, biarlah semuanya menjadi satu, sama seperti Engkau dan sama seperti aku dan Engkau adalah satu, supaya mereka di dalam kita dan dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Saya berdoa biar kita mengenal Allah dengan membangun hubungan. Tuhan memberkati kita. Shalom.